Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok para duta. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan data mining dalam analisis bencana tanah longsor di Indonesia dengan menggunakan algoritma Cummins clustering. Anggota kami terdiri dari Hairunisa Amalia, Emi Robiati, Rubin Nur Cahyatun, dan Nikmah Hairiyah Aiyah. Selanjutnya adalah bahwa bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak bisa dihindari. Berbagai jenis bencana pernah terjadi di Indonesia, dan salah satunya adalah tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Dampak yang ditimbulkan dari bencana tanah longsor itu bisa ringan, sedang, bahkan berat, hingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah, dan kerugian yang lainnya. Namun, dampak tersebut bisa dikurangi atau diminimalisir dengan mengenali penyebab bencana dan mempelajari kejadian bencana yang telah terjadi dengan menganalisa data bencana tersebut. Mengapa kami memilih tanah longsor? Karena berdasarkan catatan data kejadian bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, longsor termasuk dalam bencana yang mematikan karena banyak korban meninggal akibat bencana tanah longsor. Selain itu, kajian dari BNPB menyebutkan bahwa 40,9 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan longsor. Oleh karena itu, analisis kejadian tanah longsor diperlukan untuk menanggulangi dan meminimalisir dampak dari bencana ini. Berikut ini adalah referensi relevan yang berkaitan dengan penelitian kami. Yang pertama ada Isnaini R dengan judul Analisis Bencana Tanah Longsor di Wilayah Jawa Tengah. 2. Arif FN dengan judul Analisis Kerawanan Tanah Longsor untuk Menentukan Upaya Mitigasi Bencana di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Ketiga, Danur Saban M. Identifikasi kerentanan dan sebaran longsor lahan sebagai upaya mitigasi bencana di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Yang keempat adalah Setianingsih D dan Hakim RB dengan judul Penerapan Data Mining dalam Analisis Kejadian Tanah Longsor di Indonesia dengan menggunakan Association Rule Algoritma a priori. Kelima ada Ramdan MI dan Prihandoko dengan judul Penerapan Data Mining untuk Analisis Data Bencana milik BNPB menggunakan algoritma Cummins dan Linear Regression. Dan yang terakhir ada Siregar AM dengan judul Penerapan Algoritma Cummins untuk Pengelompokan Daerah Rawan Bencana di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, akan mendapatkan informasi yang terkait dengan daerah rawan bencana, khususnya tanah longsor, serta tingkat intensitasnya yang akurat. Yang kedua adalah dapat membantu pemerintah dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor. Dan yang ketiga, sebagai upaya penanggulangan bencana yang dapat dipersiapkan sejak dini sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian. Selanjutnya adalah urgensi atau kelayakan. Dengan mengetahui daerah yang rawan terkena bencana, khususnya adalah bencana tanah longsor, maka pemerintah dapat melakukan pencegahan dan meminimalisir dampak dari bencana tanah longsor yang akan ditimbulkan. Selain itu, wilayah rawan bencana tanah longsor tersebut dapat dipetakan dengan akurat, sehingga apabila terjadi bencana akan memudahkan dalam penyaluran bantuan karena daerah sudah diketahui. Metode yang digunakan untuk memprediksi daerah rawan longsor tersebut adalah metode Cummins clustering. Cummins adalah algoritma clustering yang digunakan untuk membagi data dalam beberapa kelompok. Kami memilih algoritma ini karena algoritma ini mudah untuk diimplementasikan serta mudah diadaptasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya adalah data. Data yang digunakan merupakan data bencana tanah longsor periode 2016 sampai 2020 yang diambil dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia. Data ini dapat diakses di situs BNPB pada link db.bnpb.go.id. Ini adalah gambaran datanya dalam bentuk Excel. Kemudian untuk atributnya sendiri ada serial, event, province, district, date, death, injure, missing, host destroy, dan host damage.
Kemudian untuk tahap preprocessing datanya ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah cleansing data. Terdapat beberapa atribut yang tidak lagi digunakan dalam data bencana tanah longsor. Kemudian perlu dilakukan cleansing data dengan menghilangkan atribut yang tidak digunakan. Nah, hasil dari cleansing data dapat dilihat sebagai berikut. Jadi dari beberapa atribut yang di Excel tadi, kita cleansing hanya menjadi 7 atribut saja, yaitu province, berisi data nama provinsi di Indonesia, distrik berisi data nama kabupaten atau kota di setiap provinsi, kemudian ada death, total jumlah korban meninggal, ada injure, total jumlah korban luka-luka, ada missing, total jumlah korban hilang, ada house destroy, total bangunan hancur, dan yang terakhir adalah house damage, total bangunan rusak. Ini adalah data setelah kita cleansing. Kemudian yang kedua adalah reduksi data menggunakan PCA. Apa sih PCA itu? Jadi PCA adalah teknik untuk ekstraksi fitur dengan menggabungkan variabel masukan kita dengan cara tertentu. Lalu kita dapat menghilangkan variabel paling tidak penting sambil tetap mempertahankan bagian paling berharga dari semua variabel. Jadi masing-masing variabel baru setelah PCA semuanya itu tidak bergantung sama lain dan berdiri sendiri atau independen. Cara kerja PCA, hitung matriks yang merangkum bagaimana semua variabel berhubungan satu sama lain. Kemudian pecah matriks ini menjadi dua komponen terpisah berdasarkan arah dan besaran. Dan yang terakhir adalah ubah data asli agar selaras dengan petunjuk ini. Tahap pertama yaitu import data set. Di sini kita menggunakan data longsor.csv. Kita menggunakan fungsi df.head10, artinya kita akan mencetak baris sebanyak 10. Kita akan mencetak data sebanyak 10. Kemudian seleksi data frame. Seleksi data frame menggunakan fungsi dflog. Ini berisi tentang, kalau tadi kan ada atribut event, province, distrik, jumlah kasus, death, injure, missing, house destroy, dan house damage. Nah, di sini kita akan mengambil hanya atribut distrik, jumlah kasus, death, injure, missing, house destroy, dan house damage saja. Jadi kita pilih menggunakan fungsi dflog. Atribut-atribut ini kita pilih menggunakan fungsi dflog supaya hanya tampil atribut yang terpilih. Kemudian yang ketiga adalah membuat matriks dengan skalar. Nah, PCA ini dipengaruhi oleh skala sehingga perlu menskalakan fitur dalam data sebelum menerapkan PCA. Kita menggunakan standar scalar untuk membantu menstandarisasi fitur dataset ke dalam skala unit, min 0 dan varian 1 yang merupakan persyaratan untuk performa optimal dari algoritma ini. Kemudian membuat dimensi komponen. Data asli memiliki 6 komponen, yaitu jumlah kasus, death, injure, missing, house destroy, dan house damage. Pada bagian ini, kode ini memproyeksikan data asli 6 kolom itu menjadi 2 dimensi saja. Nah, setelah reduksi dimensi, biasanya tidak ada makna tertentu yang ditetapkan untuk setiap komponen utama. Komponen baru ini hanyalah 2 dimensi utama variasi. Pada tahap reduksi data kelima, di sini kita dapat menggabungkan data frame dengan axis sama dengan 1. Data yang digunakan terdiri atas beberapa variabel. Nah, pada Python kita dapat menggabungkan concat dengan menetapkan indeks kolom distrik dengan aksis sama dengan 1. Kemudian memunculkannya dengan print final df. Lalu tahap ke-6, final data frame, kita dapat memproyeksikan PCA dalam 2 dimensi, lalu menyeleksi label komponen prinsipal 1 dan prinsipal 2 dengan menampilkan 5 data pertama, yaitu data X, head, 5. Tahap ke-7 memunculkan array.
Dalam operasi matriks, kita dapat mengelola array dengan library NumPy. Kemudian memanggil data dan mengubah variabel yang sebelumnya berbentuk data frame menjadi array. Untuk tahap ke-8, menstandarkan ukuran variabel. Karena ukuran data sangat jauh perbedaan rentangnya yang akan menyebabkan plot tidak muncul, maka kita harus melakukan standarisasi dengan menggunakan utilitas processing, kemudian menstandarkan ukuran variabelnya. Pada tahap 9, membuat visualisasi data, kita dapat melihat persebaran data tersebut dengan cara seperti ini. Lalu proses cluster dengan K-means di sini menggunakan dua tools, yaitu Python dan Jupyter. Lalu proses cluster dengan K-means, setelah proses cleansing dan reduksi data sudah dilakukan, kemudian kita dapat melakukan clustering dengan K-means. Pertama, kita harus mengimport library yang kita butuhkan, yaitu sebagai contohnya adalah NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Lalu untuk fungsi clusterisasi, dengan memulai membuat kelas K-means clustering, kita dapat mulai melakukan clusterisasi. Kemudian menentukan jumlah cluster, mengkonfigurasi fungsi K-means, lalu menginisialisasi centroid, dan fungsi selanjutnya menghitung centroid baru dan memprediksi cluster seperti terlihat di layar hingga tahap fungsi selesai. Setelah fungsi klasterisasi dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah mengelompokkan hasil klaster. Hasil klaster dikelompokkan dan divisualisasikan seperti gambar berikut ini. Di sini, jumlah klaster yang digunakan adalah sebanyak 2 klaster. Dapat dilihat bahwa hasil klaster berwarna merah dan ungu. Setelah proses klaster selesai, langkah selanjutnya adalah menampilkan hasil klaster. Baris kode ini digunakan untuk menampilkan hasil klaster. Data bencana tanah longsor akan diklasterkan menjadi 2 klaster, yaitu C1 dan C2, yang merepresentasikan daerah rawan dan tidak rawan. Hasil klaster yang terbentuk ditampilkan dalam gambar ini. Kemudian, untuk hasil mapping klaster dapat dilihat pada gambar ini. Di sini terdapat data provinsi dan wilayah, serta hasil klasternya dalam tabel. Karena keterbatasan data yang dapat ditampilkan, maka hasil klaster hanya ditampilkan sebanyak 49 baris. Untuk labelnya sendiri, C1 merupakan label untuk daerah yang tidak rawan bencana tanah longsor, sedangkan untuk C2 merupakan label untuk daerah yang rawan bencana tanah longsor. Untuk mengetahui hasil klaster dari keseluruhan daerah, maka hasil klaster akan diunduh dalam file dengan ekstensi CSV. Berikut merupakan baris kode untuk mengunduh hasil klaster dalam format CSV. Dari analisa hasil klaster bencana tanah longsor di Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020, didapatkan informasi bahwa terdapat 24 daerah di Indonesia yang rawan bencana tanah longsor dan 238 daerah lainnya yang tidak rawan bencana tanah longsor. 24 daerah yang rawan bencana tanah longsor dapat dilihat pada tabel ini. Terlihat bahwa 9 wilayah di Provinsi Jawa Tengah, 8 wilayah di Provinsi Jawa Barat, 3 wilayah di Provinsi Jawa Timur, 1 wilayah di masing-masing Provinsi Bali, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara merupakan daerah yang rawan bencana tanah longsor. Kesimpulan dari hasil clustering ini adalah dataset bencana tanah longsor telah diklasterkan menjadi 2 klaster, yaitu klaster untuk daerah rawan dan klaster untuk daerah tidak rawan. Klaster daerah rawan menunjukkan daerah yang rawan atau sering terjadi bencana tanah longsor, dan klaster daerah tidak rawan menunjukkan daerah yang jarang terjadi bencana tanah longsor. Untuk hasil run program dapat dilihat pada video setelah ini. Berikut ini adalah simulasi dari algoritma K-means kami. Pertama, kami menggunakan PCA untuk mereduksi data atau atribut yang semula atributnya ada 6, kini kami reduksi menjadi 2 atribut saja.
kemudian dilakukan transformasi. Nah, ini adalah fungsi kelas K-means yang kami buat. Kita definisikan klasternya, mendefinisikan sentroidnya, kemudian kita plotkan, dan yang terakhir itu nanti akan muncul hasilnya berupa klasterisasi dua kelas, yaitu C1 dan C2. Hasil klasternya nanti dapat kita unduh ke dalam file CSV. Karena datanya sangat banyak, jadi kita jadikan CSV. Berikut file unduhan kami. Kemudian kita akan membandingkan dengan menggunakan algoritma K-means. Di sini kita bandingkan dengan kita memanggil dari library Python. Seperti biasa, kita memanggil K-means dari Python. Nah, di sini akan terlihat bahwa hasilnya itu sama dengan algoritma K-means yang telah kita buat. Angka 0 di sini menunjukkan C1 dan angka 1 menunjukkan C2 dalam algoritma K-means yang kita buat. Demikian penjelasan dari kelompok para duta terkait penerapan data mining dalam analisis bencana tanah longsor di Indonesia dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.